Aku berasal dari Cirebon dan seorang anak tunggal. Orang tuaku mempunyai usaha di bidang kuliner. Setelah lulus sekolah, saat itu aku memutuskan untuk membantu usaha orang tuaku, menjalankan bisnis kuliner, berjualan mie ayam. Ayah membuka kedai mie ini di dekat pasar yang tak jauh dari rumah. Usaha orang tuaku itu terbilang kecil-kecilan, tapi alhamdulillah jualannya laris manis. Aku sebenarnya ingin melanjutkan sekolah sampai jenjang kuliah. Ya, rencananya setelah lulus sekolah menengah atas, aku ingin kuliah di Fakultas Kedokteran. Tapi karena faktor ekonomi, aku berpikir 1000 kali untuk berkuliah. Kalaupun aku kuliah sambil bekerja, rasanya pun tidak mungkin. Karena aku kasihan melihat keadaan orang tuaku yang sudah berumur juga. Makanya aku lebih baik ikut membantu mereka berjualan saja. Hari demi hari aku lalui membantu orang tuaku. Awalnya semua berjalan lancar. Sampai aku mengalami satu kejadian yang tidak pernah aku sangka sebelumnya. Sudah menjadi kebiasaan orang tuaku, kalau habis berjualan, kami sering menyisakan jualan kami untuk dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Orang yang sering terlihat di pinggir jalan, yang kebanyakan para tunawisma. Seperti pada malam itu, sekitar jam 11:30 malam, setelah kami selesai berjualan, ayahku menyisakan beberapa porsi saja untuk dibagikan. Ternyata sisanya ada 3 porsi. Setelah dibuatkan, dibungkus, aku pun diminta untuk memberikannya pada orang-orang yang sering terlihat di pinggir jalan. Aku pun bergegas membawa mie ayam itu untuk nantinya kubagikan pada para tunawisma yang berada dan menggantungkan hidupnya di pinggir jalan. Ketika itu aku berangkat dengan sepeda motor, melihat kiri kanan, ke pinggir jalan, dan akhirnya aku bertemu ada 2 orang seperti suami istri yang berada dan sedang duduk di trotoar jalan. Tanpa basa-basi, aku langsung berikan makanan itu. Hingga tersisa 1 porsi lagi. Aku menelusuri jalanan sampai di pinggir jalan, tepatnya paling ujung pasar. Aku melihat ada seorang kakek-kakek. Kontan aku mendekatinya. Aku turun dari motor,
kondisi kakek itu berada di paling pojok pasar. Aku bawa plastik yang berisi makanan. Lalu perlahan ku dekati kakek itu. Kondisi saat itu cukup gelap, jadi aku tidak bisa melihat terlalu jelas. Namun dari perawakannya, dia seorang tunawisma. Kek, punten, ini ada makanan buat kakek, dimakan ya. Begitu kataku pada kakek itu. Dia seakan enggan melihatku, dan dengan suaranya yang parau dia berkata, dia tidak punya uang, sehingga dia menolak pemberianku. Lantas aku jelaskan bahwa ini gratis, tidak perlu bayar. Awalnya kakek itu menolak. Namun karena aku cukup memaksa, akhirnya aku pun memberikannya dan menyimpannya di dekat kaki itu, agar dia bisa menerimanya. Setelah itu aku pun pergi. Hampir setiap hari selesai jualan, aku selalu melakukan hal itu. Menjadi sebuah kebiasaan. Hingga sampailah pada hari itu, di mana orang tuaku tidak berjualan, karena ayahku saat itu ada keperluan berkunjung ke rumah pamanku. Di rumah hanya aku dan ibu saja. Malam itu terasa sangat membosankan. Karena yang biasanya beraktivitas, berjualan, saat itu harus libur. Baru jam 8 malam saja, aku sudah mulai merasakan mengantuk. Hingga bergegas aku ke kamar dan merebahkan badanku. Dan tak lama, di luar hujan turun sangat deras. Karena terbawa suasana, tak lama aku pun terlelap tidur. Dan di dalam tidurku, aku bermimpi. Ketika itu, aku melihat diriku ada di pasar dan sedang berjalan ke arah pojokan pasar. Iya, di mana aku bertemu dengan seorang kakek yang sedang duduk di pojok pasar itu. Dan di dalam mimpiku, aku bertemu lagi kakek itu. Sedang duduk di pojokan, menundukkan kepalanya, dan kedua lengannya
bergetar. Aku menghampirinya. Dan saat ku tegur atau ku sapa, kakek itu hanya diam saja. Dan saat aku pegang bahunya, tiba-tiba, astaga, mendadak kakek itu menengadahkan wajahnya, dan ketika kulihat, wajah kakek itu sangat pucat, kurus, hingga tulang tengkoraknya seakan-akan terlihat dengan jelas di wajahnya. Matanya cekung ke dalam, dan dia tersenyum ke arahku. Wajahnya penuh dengan lekukan keriput. Terlihat mengagetkan dan menakutkan untukku. Kakek itu tersenyum padaku dan terdengar suara tertawanya yang terkekeh. Seketika itu juga aku bangun. Dan kulihat ternyata hari sudah pagi. Buru-buru aku pun mempersiapkan diri untuk segera berjualan ke pasar. Hari itu entah kenapa, ketika aku sedang berjualan, aku merasa perasaanku tidak enak, ada yang mengganjal. Namun aku coba lalui sampai sekitar jam 11:30 malam, ketika kami sedang beres-beres. Ayahku seperti biasa menyiapkan jatah makanan untuk orang-orang yang membutuhkan. Ketika itu ada 2 porsi. Ayah memberikannya padaku dan memintaku membagikan mie ayam itu. Sebenarnya ini hal yang biasa dan selalu kulakukan. Tapi malam itu entah kenapa ada perasaan yang berbeda. Seakan berat rasanya. Bismillah. Aku pun bergegas menuju motorku. Ketika aku cari-cari, entahlah, orang-orang yang biasanya duduk di pinggiran jalan saat itu tidak terlihat sama sekali. Sampai ada seorang bapak-bapak, kayaknya kumal, dan dia kebetulan melihatku. Aku pun memberikan 1 mie ayam itu padanya. Dan tak lama aku lanjutkan lagi motorku. Dan entah kenapa saat itu aku membawa motorku masuk ke dalam pasar dan berhenti di satu sisi paling pojok di pasar itu. Kenapa ke sini ya? Di mana saat itu aku bertemu kakek yang ada di mimpiku. Aku pun turun dari motor
berjalan ke pojok untuk mencari kakek itu. Tapi tidak ada siapa-siapa. Kosong, sepi, gelap. Aku pun memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Aku bergegas kembali ke motorku. Dan baru saja berjalan beberapa langkah menuju motorku, terdengar suara dari belakang yang menegurku. Saya naon ya? Milarian bapaknya. Kontan. Aku menengok ke belakang. Kulihat ada seseorang yang berdiri membelakangiku. Dari postur badannya, itu sepertinya kakek-kakek yang sempat kutemui. Aku pun berjalan perlahan menghampirinya. Aku bilang, aku mau memberikan makanan gratis untuk kakek itu. Kek, punten, ini saya yang kemarin. Saya mau ngasih lagi nih makanan kek buat kakek. Gak usah bayar, diterima aja ya kek. Kek. Kakek itu hanya terdiam. Dan dengan suaranya yang parau, lalu dia menjawab. Dia berterima kasih padaku karena sering memberinya makanan. Dia juga berkata seolah-olah seperti berpamitan, seakan mau pergi jauh. Dan dia bilang padaku, memintaku untuk mendoakannya. Doakan bapaknya. Dan tiba-tiba perlahan badan kakek yang gemetaran itu pun berbalik melihat ke arahku. Dan ketika berbalik, astaga, kulihat wajah kakek itu sangat pucat. Dan dari kepala kakek itu menetes darah, berlumuran darah yang perlahan memenuhi seluruh wajahnya. Dia tersenyum padaku dengan wajah yang penuh darah itu. Tubuhnya bergetar. Langkahnya gontai perlahan mendekatiku. Seketika bulu kuduku berdiri merinding dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kakek itu masih tersenyum, mendekatiku terus, tertawa terkekeh sangat menyeramkan. Dan saat itu pandanganku mulai gelap dan aku tidak ingat apa-apa lagi. Saat ku terbangun, aku sudah berada di kamarku. Kulihat ada ayah dan ibuku di sana.
Segera ketika ku bangun, ayah memberikanku air minum. Ayah bertanya padaku kenapa aku pingsan di pojokan pasar. Apa yang terjadi? Akhirnya aku pun ceritakan apa yang ku alami. Ku ceritakan sosok kakek yang ku lihat itu. Lalu ayahku pun teringat sesuatu. Mungkin sosok kakek yang ku maksud itu adalah si Mbah. Dia dulu pernah melihat seorang kakek-kakek yang sering berada di pasar. Konon menurut cerita, kakek itu dibuang oleh keluarga dan anak-anaknya. Entah apa penyebabnya, sampai keluarga tega mengusir kakek itu. Hingga suatu saat di siang hari, ketika kakek itu berjalan menyeberang, tanpa sengaja ada mobil yang melaju cukup kencang dan menabrak kakek itu. Kakek itu terhempas beberapa meter, kepalanya terluka membentur jalan, dan sepertinya meninggal. Mungkin apa yang kulihat itu adalah sosok kakek itu. Mendengar cerita ayah, aku tidak menyangka kejadian tragis yang menimpa kakek itu. Dalam hati aku mendoakan semoga beliau diberikan tempat yang layak di sisinya.